Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fitan. Wa haka lan nyaritakeun sapa Yafi'i Imam Yafi. Kalau setelah haka an bacanya ukia. Kalau setelah haka langsung sebut orang bacanya haka. Wa haka lan nyaritakeun sapa Yafi Imam Yafi. Itu kan ya. An babi solihina saking sebagiannya pirang-pirang wong kang soleh. Imam Yafi menceritakan dari sebagian orang-orang yang soleh. Annahu ingsa temene badu solihin iku abada nyembah atau ibadah sapa badu solihin Allah Gusti Allah. Aja maha mulia sapa Allah wa jalan maha agung sapa Allah. Arba'ina ing dalam 40 apane sanatan tahun. Ada sebagian orang soleh yang sungguh-sungguh ibadah kepada Allah selama 40 tahun. Karena sebentar. Pala makana maka semangsane tinemu opo ba'dul layali sebagian pirang-pirang wengi. Akhozat mangka ngalap ing ba'du solihin sopo dalatun atau opo dalatun perkara kang nuduhaken Allah ing atase Gusti Allah. Jadi ketika pada sebagian malam itu ada petunjuk gitu ya, petunjuk yang menunjukkan tentang Allah. Wali dah gitu ji. Aja mahamulai subhanahu wa ta'ala magung sapa Allah. Pakola maka ngandika sapa badu solihin ilahi du pangeran isun hari ini muga-muga muruhaken tuan ning isun ma ing barang a'dad tukang nyawisaken sapa isun limaring isun minal huri saking bidadari al ini kang belalak matane mungkin dalam keadaan kasapnya gitu ya. Badu solihin ibadah terus serius 40 tahun. Pada suatu malam dia kasap, maksudnya tersingkap tabir gaib gitu ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar-benar telah kau sediakan untukku dari bidadari. Aku ini nanti di surga bidadarinya berapa gitu. Deh yang berapa deh bidadarinya deh? 70. Itu ide mau cemburu. 70. Nah ini model ada begitu Badu Solih ini. Ya Allah, dia pede orang ibadah kasap gitu. Ya Allah beritahukan kepadaku berapa bidadari yang telah engkau sediakan untukku. Kamu yang berada bidadari nanti. Nah, di dunia satu aja udah Pamas tatama maka durung nyempunaken sopo ba'du solihin al kalama ingguneman. Maksudnya si ba'du solihin ini belum selesai bicara. Baru ngomong ya Allah berapa perlihatkan kepadaku bidadari yang telah engkau sediakan untukku. Baru ngomong gitu aja deh. Kemudian hatan syakko sehingga sigar opal mihrab nih pengimaman itu di tempat itu langsung belah, atau mungkin bisa mihrab ini bisa ada kamar gitu yang khusus belah. Pahorojat mangka metumin husang king mihrab opo huriatun bidadari, keluar bidadari. Namun adik kira-kira gimana? Wadah itu langsung keluar bidadari. Diajak PC mau, nggak punya HP. Jadi bidadari masa pegang HP? Nggak ada. Lau khorojat lamun metu sopo huriyah
ila dunya maring dunya lapatanap maka yakti dadi fitnah apa huria ha ing dunya. Ya misalnya kalau apa keluar ke dunia gitu jalan, wah udah benar-benar pingsan semua yang lihat. Bisa jadi fitnah. Oh cantiknya nggak umum. Orang kalau ngeludah aja, ngeludah ke lautan, itu air lautan jadi tawar. Lautan sedunia jadi tawar. Kalau senyum aja, senyum lagi mati lampu nih senyum, langsung terang. Senyum. Pakaiannya ini ada 70 lapis, tapi 7 lapis pakaian itu tidak bisa menutupi putih bersihnya kulitnya. Udah minum nih, China ketinggalan di. Ya mang ada yang minum kopi susu, ketinggalan kan sudah tadi. Pakola maka ngadika sopo badu solihin laha maring huriyah insiatun anata iku bangsa manusia anti tesiro karena kaget dia cantik banget. Dia bertanya kepada perempuan yang keluar dari mihrab itu, apakah engkau bangsa manusia? Apa mungkin orang Spanyol apa orang Turki gitu deh. Orang mana negara Uzbek. Uzbek, maka kamu orang Uzbek apa lagi ya Uzbek. Apa kamu orang Uzbek? Faan saat makan nembangkan si Iran. Sopo huriyah takulu ngucap sopo huriyah sakauta ilal maula wa qad alima syaqwa wa a'taka ma tarju wa qad kasyafal balwa. Sakauta wadul sapa sira, maksudnya mengadu kamu ilal maula maring bendoro, ya maksudnya Allah bukan. Wa qad alima lan teman-teman ngauri sapa al maula asyaqwa ing wadul. Kita curhat sama Allah, kan Allah tahu apa yang ada di hati kita. Belum dicurhatin Allah sudah tahu gitu. Qad alim asyak. Wa a'taka lan paring sapa maula ka ing sira maing barang tarju kang ngarep-ngarep sapa sira. Mungkin ini badu soli ini mungkin duda mungkin, tapi enggak disebut duda atau punya istri enggak disebut. Pokoknya badu soli ini. Karena kata bidadarinya, engkau mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, dan Allah tahu apa yang menjadi curhatan kamu, yang menjadi keinginan kamu. Kemudian Allah beri apa yang kamu harapkan. Biasanya kan udah harapannya nanti, gelis, ya kan? Kata bidadari begitu. Allah sudah beri apa yang menjadi harapanmu. Kasih kamu. Waqad kasyafa lan teman-teman ngilangaken sopo al maula al balwa ing coba, dan Allah telah menghilangkan cobaan kamu. Karena kamu selalu pengen pendamping, sekarang udah dipersiapkan pendamping. Berarti ujiannya telah hilang. Ratiban mudah-mudahan dapat jodoh. Terus kasih Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kasih. Berarti udah hilang ujian, lulus. Wa arsalalan ngutus sapa maula ning isun unsan hale ngaring-ngaring ilaika maring sira. Dan kata bidadari ini berkata bidadari, dan Allah mengutus aku untuk datang kepadamu. Apa Allah mengutus aku datang kepadamu untuk menghibur. Yang kamu tadinya kesepian, tadinya apa gundah gulana, sekarang bisa video call, terhibur, ngaji yang buru-buru balik wae jadi. Kirim oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi saya nggak mengatakan video call halal ya, enggak. Unaji ka bebisik sop ingsun ka ing sira tulal laili ing dalam sedawane wengi. Laut tasma lamun ngrungu sapa sira an-najwa ing bebisik ingsun, dan aku selalu berbisik kepada engkau sepanjang malam seandainya engkau mendengar bisikan. Padahal kan bidadari yang calonnya udah selalu sama merindukan, cuman kita nggak dengar. Kalau kamu dengar, setiap sepanjang malam. Aslinya nggak usah pakai video call lagi, dari hati ke hati aja, dari hati ke hati. Udah, mulai sekarang udah nggak usah video call lagi. Berapa usah, udah cukup dari hati-hati. Hemat, kudu ngeluarin kuota, itu dosa, ya kan? Itu bukan berarti aku nggak cinta karena bentuk video call tuh cinta. Dari mana model kata dalil begitu? Duh, cinta yang apa? Yang dibolehkan dalam Islam itu cinta secara silan jinya. Enggak begini, enggak begitu. Udah sini. Awe berkah. Ini begitu kata bidadari. Aku sebetulnya berbisik kepada kau sepanjang malam. Kalau kau mendengar, dia menjerit, misalkan tidak cerita hatinya, ada itu, udah biar begitu aja. Pakola maka ngadika sapa ba'du solihin lahu maring huriyah ya jariyatu hai wadon nom. Ba'du solihin juga nanya lagi, wahai perempuan muda, wahai gadis, liman iku kade sapa anti tesir. Wahai gadis, engkau ini untuk siapa? Itu dia tanya. Ida ini terlahir untuk siapa? Ayah untuk siapa? Qolat ngucap sapa huriyah anu tingsun iku laka kadue sira, dijawab oleh bidadari. Aku ini untukmu. Dulu begitu deh jinnya, yeah. Orang, engkau terlahir untuk siapa? Jawab, aku ini untukmu. Pakola maka ngadika sapa ba'du solihin, kam utawi piro likadu ingsun misliki kang madeni sira apane huriyah apa juwairiyah sih? Juwairiyah ya, juwairiyah. Apane juwairiyah wadon nome, pokoknya ini perempuan cantik. Kata si Ba'du Solihin ini, perempuan yang secantik model kau ini untukku udah disediakan berapa? Gak cukup satu deh, pengen poligami, gak cukup monogam. Kata si Juwairiyah, kolat ngucap sapa Juwairiyah, mi'atu juwariyatin iku 100 juwairiyah, dikasih 100 perempuan muda yang cantik ya, kalau hamil lihat langsung pingsan, bangun pingsan lagi saking cantik. Walikuli juwairiyatin lan iku kadue saben-saben wadon enom dari satu gadis itu, mi'atu khodimatin utawi 100 khodamah. Satu bidadari itu atau perempuan muda itu, gadis itu dilayani oleh 100 pelayan. Perempuan siapa pelayan? Jadi ini hebat. Pelayannya aja itu ada 100, berapa pelayan kayak? Dek. Satu orang dilayani oleh 100. 10.000. Oh, 10.000 Pak. Insyaallah. Walikuli khodimatin lan iku kadue saben-saben khodam siji, pelayan satu, pelayan perempuan. Mi'atu wasipatin utawi 100 peladen. Jadi khodimah ini ada 100 khodimah. Itu ada divisinya. Dari satu divisi ada 100 pelayan. Mungkin ini tingkatnya di atasnya apa HRD mungkin ya, belum. Ya ada di bawahnya di pelayannya lagi. Kan sama-sama kuliah ya, ada lagi. Sama ini ada di bawah 100 lagi. Walikuli wasipatin lan iku kadue saben-saben peladen siji, mi'atu
mi'atu kohrimatin, kop apa fa? Kohrimanatin, Kop. kop. Jadi ada 100 wakil lagi. Di bawahnya itu ada 100 wakil lagi. Dari setiap satu itu 100 wakil. So, akhirnya mendengar begitu Papa Riha maka bunga sopo badu suling. Wakola lan ngucap sopo badu solin ya juwairatu hai wadon nom wai gadis atau gadisku. Hal utia anata den wehi sopo adu nong suiji. Aksar lu akeh min nikati masing isun. Dia saking banyak kan tadi 100. Dari 101 bidadari atau perempuan cantik, perempuan muda ada 100 khodimah. 100 khodimah ada wasifah. 100 lagi. Ada lagi 100 lagi. Dia merasa banyak gitu kan. Adakah wahai Juwariyah, adakah orang yang diberi lebih banyak daripada aku? 100 itu kebayang punya istri 100. Kata Kia ini punya istri 4 aja udah setiap hari pengantin baru. Kadi sono pindah kadi sono, ya kan? Udah pengantin baru terus. Kolat ngucap ngandika sopo Juwairiyah, ya miskin hai miskin. Atau uka utawi pawewe sira iku atol batolina pawewe pirang-pirang wong kang anggur-angguran. Alladzina rupane wakeh ya kuluna kang pada ngucap saladina astagfirullah ing kalimat astagfirullah ayagur maka ngapura sallallahu maning alladzina sumaya astagfiruna noli jun ngapura saladina Allah bisa Allah inda guru bisa ing nalikane surupe srengenge ayagur maka ngapura sallallahu ayagur maka ngapura sapa Allah maning alladzina Goparolana wali-walidina gopar muga-muga ngapura sallallahu Allah lana maning kita wali-walidina lan maning pirang-pirang wong tua kita wali ahbabina lan maring pirang-pirang kekasih kita. Kata si bidadari ini atau kata perempuan muda ini, pemberianmu itu dikasih 100 itu ukuran orang-orang nganggur yang wujudnya istighfar. Kalau mang ada ratib misalkan dalil hiji Quran ini itu lain lagi, lebih banyak lagi. Ini ukuran orang miskin di sono 100 nih. Jadi dia merasa udah paling banyak pemberiannya, padahal itu adalah paling sedikit. Yang kamu nih istighfar aja doanya, istighfar, kemudian Allah ampuni, kemudian dia istighfar kepada Allah di saat terbenamnya matahari, maka Allah ampuni. Jadi ternyata banyak yang lebih banyak dari itu. Orang Nabi Sulaiman aja di dunia istrinya 1000. Jadi kira-kira seberapa tahun tak kagiliran nak? Setahun aja cuma 360 hari itu 65. 1000. 3 tahun sekali ji. Iya 1000 gilir terus. Ya sono terus. Nih 10 tahun can kapagi menit. Kapagi jeung ieu. Tanbihun ayah di tanbihun utawi ayah di tanbihun utawi kiku ono pengeling-eling. Iklam uruha sapa sira anna afdhala dzikri satemene lebih utama zikir iku la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Wa anulan satemene kelakuan iku la yusawi ora madani apa syai'un suwiji-wiji minal adkari sang pirang-pirang zikiran. Hadza dzikra ing ikilah zikir aslan babar pisan, sesungguhnya tidak ada apapun dari zikiran yang menyamai zikir kalimah la ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat ini surga itu diciptakan untuk orang-orang yang cinta kalimah, untuk yang menzikirkan kalimah la ilaha, untuk orang-orang yang neraka, untuk orang yang benci kalimah, untuk orang yang tidak mau zikir kalimah la ilaha, dan seterusnya panjang.
Kama ahbaro kaya oleh awe habar bihi kalawan Abdul Dzikri atau kama keterangan kabar bi kalawan ma sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walihada karena ara iki Abdul Dzikri ijtamaat kumpul jadi kumpul sopo al masyayihus sawamih pirang-pirang guru asawami kang tumancep pirang-pirang kang tumancep sopal masih pirang-pirang guru al asawami kang tumancep ilmune maksudnya apa orang-orang yang ilmunya itu sudah mendarah daging udah benar-benar ilmunya itu ya itulah kepribadiannya sesuai dengan ilmu kita kan apa banyak yang belum diamalkan daripada yang sudah diamalkan. Qaddasa muga-muga nyuciakeun sapa Gusti Allah arwah ing pirang-pirang ruhe al-masyayikh asy-syawamikh. Alat yari hadil kalimat ing atase milih kila kalimah. Asyarifati kang mulia. Maksudnya istamaat sepakat para guru-guru tasawuf, guru-guru yang agung yang ilmunya udah bagikan gunung-gunung, ilmunya udah benar-benar mendarah daging, mereka itu memilih kalimah la ilaha illallah. Fa'amilu maka pada ngamalaken sopo al-masyayikh biar kalau hadil kalimah itu kalimah Allah bisuluki ing dalem ngambah dalan wusul mani Allah wataslikilan ngambahaken. Jadi semua orang para ulama-ulama kaliber itu beliau menzikirkan kalimah la ilaha illallah untuk suluk kepada Allah, untuk wusul kepada Allah. Wa qalu lan pada ngandika sapa al masyayihul syawami yang bagi siyogya lil mubtadi kade wong kang ngawiti bari orang pemula nih, orang-orang yang latihan zikir gitu ji kelas-kelas kita nih pemula latihan zikir. Sebaiknya bagi pemula, bagi orang-orang yang latihan zikir opekta sira yen tangring ke sapa mubtadi alaiha ing atas hadil kalimah ba'dal paro idin dalam saya pirang-pirang salat padu, latihannya bisa salat padu 5 waktu la ilaha illallah la ilaha zikir gitu. Wa sunan salat sunah zikir la ilaha illallah. Wa rawatib lan salat rawatib qobliyah ba'diyah minas sholawati bayane sing bagus. Jadi latihan zikir ini supaya zikir apa mendarah daging. Latihannya setiap sholat padu, sholat sunnah, sholat rawatib. Nanti kemudian payas tagilu maka ketungkul sapa mubtadi saira auqating sekiranya pirang-pirang waktuna mubtadi biha kalun hadil kalimah sehingga nanti ini semua waktunya dia zikir la ilaha illallah. Orang-orang yang udah mendarah daging itu kan la ilaha illallah banyak diceritakan apa kereknya aja udah kayak la ilaha illallah la ilaha kayak la ilaha illallah tidurnya pun. Sehingga setiap waktu la ilaha illallah. Nah kita latihannya bisa sholat padu, bisa sholat sunnah, bisa sholat terus itu dulu. Nanti kan akhirnya terus ditambah sampai setiap saatnya zikir la ilaha illallah. Dek bari ngaduk. Ini berkah rumahnya berkah, ada yang menang pahala gede. Ini nyetel dangdutan. Iya dangdutan. Laguna merana. Ini udah jadi doa merana terus kan. Iya kan? Coba zikir la ilaha illallah. Ilamang barang labuda kang ora kena ora minhu saking ya kecuali mungkin di tempat-tempat atau dalam keadaan lagi lima lagi di kamar di WC kecuali ya dikit di hati. Kalau dikit di hati nggak ada larangan terus kalau dikit di hati
Qala ngandika sopan Nawawi Imam An-Nawawi wasohi utawi kaul kang sahih iku anna dzikrul lisani satemene zikir kalawan lisan ma huduril qalbi ing dalam sartane hadir ati iku afdalu leuwih utama min dzikril qalbi katimbang saking zikir hati wahdahu halusnya qalb. Zikir dengan lisan dan hati. Lisannya zikir, hatinya pun mentadaburkan, merenung-renungkan maknanya. Itu zikir yang kita ucapkan. Itu lebih utama dibandingkan zikir dengan hati. Kemudian zikir dengan hati itu lebih utama daripada zikir dengan lisan doang. Hatena kamana-mana. La ilallah. Yang paling utamanya zikir dengan lisan dan dengan hati. Itu menurut pendapat yang sahih. Wasohi utai kaul kang soal muhtaru kang den pilih. Iku ana usma kelakuan iku yustabu den sunaken. Apa madud zakirin dawa akan kang zikir kaulahu ing dawahane zakir la ilaha illallah. La-nya disunahkan panjangkan. La ilaha illallah. Dan dalam zikir la ilallah itu ada dua tekanan. Yang pertama la tidak ada, yang keduanya illallah kecuali Allah. Lima karena barang pikang ing dalam maddu zakir minat tadabur saking angan-angan maknanya. Karena kan kalau kita lanya panjang ini angan-angannya kena. La ilaha illallah ay la maujuda bihaqqin bil wujudi illallah. La ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah. Sampai nanti ketika pertamanya biasa latihan pelan, nanti cepet. Hati lu jangan sampai la ilallah ingatnya cewek. Itu bahaya. Akhirnya apa sul adab, tidak beradab karena harus dengan takdim. Selain tadi tadabur juga harus takdim, karena ingat perintah Allah itu harus disertai dengan takdim. Pal murad maka terperkarakan dan karepakan minadzikri sangi dzikir iku hudurul qalbi hadirat, yang dikehendaki daripada zikir ya hadir. Makanya kata-kata zikir itu artinya ada dua. Az-zikru itu artinya menyebut, az-zikru juga artinya mengingat. Menyebut itu dengan apa? Bisa. Mengingat dengan hati. Makanya dua-duanya. Ya disebutkan tadi kan Abdul itu. Ya disebutkan ya ingat. Payam bagi maka siyogya apa yakuna yenta ono apa huwa apa yakuna yenta ono apa huwa hudurul qalbi hadir hati iku maksudaz zakiri tujuannya wong kang zikir. Karena itu sebaiknya tujuan orang yang zikir itu hatinya hadir. Makanya moderatifan yang semangat. Gimana mau hatinya hadir sambil nundutan sambil malawung semangat gitu. Ada merenung-renungkan bacaan yang kita baca, sehingga zikirnya kita nih ada peningkatan nantinya. Nanti terus pertama pelan nanti amat cepat. Bahkan nanti hati itu tentu lebih cepat daripada lisan. Kerjaan hati itu sebenarnya kalau udah terlatih lebih cepat daripada pekerjaan anggota badan. Nah, lisan kan anggota badan. Nih, hati ini kita menyebut pengen ke Mekah, udah hati udah ada di Mekah. Coba kalau anggota badan kita mau bergerak dengan ilmu apa enggak, tetap cepetan hati. Ya, hati lebih cepat. Makanya orang kalau dengan hati lebih cepat. Kalau orang mimpi itu, mimpi sejam, mimpinya sejam itu diajarin kitab gede-gede hatam berkali-kali. Ini kan dalam mimpi. Lu kalau misalkan kita nggak mimpi nggak pakai hati begitu, coba baca kitab gitu gede-gede itu,
orang bisa hatam. Payah risu maka semangat sopo zakir ala tahsilihi ngatase ngasilaken hudurul qalbi. Karena itu orang yang berzikir itu harus semangat untuk menghadirkan hati. Semangat. Ya paling enggak minimalnya jangan ngantuk. Minimal tuh. Nih sahabat Abu Bakar kalau zikir pelan gitu. Ditanya Abu Bakar kenapa kau zikir pelan? Ya saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah Maha mendengar masa kencang-kencang. Saya Umar enggak, beda lagi kencang kalau zikir. Oh kencang. Ditanya Umar kenapa kau zikir kencang? Kalau pelan ngantuk. Kalau pelan ngantuk. Ya tentu mungkin tahu beliau ya tadabur ya hudurul qalb juga. Ya paling enggak kita nih kelasnya ya kencang aja dulu. Karena kalau kita khusyuk pelan, udah bukannya zikir. Mulai. Wa idza zakarolan ing dalam nalikane zikir sapa zakir, lagi orang zikir Allah taala. Wa qalbuhu ta'atine zakir iku ghafilun lali anhu sang Allah. Ya pawa mangkode zakir iku guru zakirin. Ora wong kang zikir lamun Gusti Allah. Bal nasin balik wong kang lali lamun Gusti Allah. Bikol bikon atine zakir. Wa mu'alakun lan gantuaken bilisani kelon lisane zakir nih. Ingat-ingat. Orang yang zikir itu, ketika orang itu zikir kepada Allah, baca, ya itu zikir hati buat tasbih baca zikir kepada Allah. Tapi hatinya lupa, nggak ingat kepada Allah. Hatinya di mana, bergentayangan. Maka dia itu sebenarnya bukan orang yang berzikir kepada Allah, tapi orang yang lupa sama Allah. Makanya dilatih loh. Gak ada jalan suluk sehebat itu. Orang hebat itu. Berapa orang bisa kasab, bisa ini, bisa banyaknya, walaupun itu nggak satu-satunya cara. Banyak lagi. Hanya persiapkan sebelumnya di jalan ini itu udah persiapan. Ya kalau orang zikir kepada Allah, bacalah ilallah atau Allah atau subhanallah atau apa aja, tapi nggak ingat kepada Allah, maka berarti dia itu bukan orang yang zikir kepada Allah, karena dia ingat, tapi dia adalah orang yang lupa kepada Allah dengan hatinya. Ya gimana mau zikirnya berkualitas? Ya tapi lumayan kita hadir. Pernah ada ditanya di seorang wali, Pak Walullah gimana kalau saya nih zikirnya cuma dengan lisan doang, hatinya isi mana ini gimana? Lumayan, itu aja udah lumayan, anggota tubuh kamu masih ada yang berzikir daripada nggak ada semuanya, mulut nyanyi hati kamu iya. Masih lumayan dibandingkan sama ya, tapi masih kita kelas lumayan terus, nggak mau tingkatkan renungkan ingat sama Allah SWT. Ya. Payam bagi makasiyogya. Opo taubatuhu taubate zakir min zalika sang menungkoplah. Ketika kita zikir nih, tadi lupa kepada Allah, mulutnya menyebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, tapi hatinya lupa. Itu istighfar, taubat. Istighfarnya Allah. Karena kalau begitu aja udah merasa hebat, yang malah istighfar. Makanya kata Rabatul Adawiyah nih, istighfarnya kita nih perlu istighfar. Itu orang istighfarnya gak serius. Istighfar itu minta ampun sama lo. Coba adek datang ke haji, minta maaf ke haji, balik petang-tang peteng-teng cengar-cengir, minta maaf begitu, iya kan? Itu minta maafnya perlu minta maaf lagi, ya kan? Nah istighfar kita begitu, kita kemana-mana. Istighfar betul Adawiyah nih, istighfarnya perlu diistighfarin
Nah di sini juga sama, orang yang zikir mulutnya zikir hatinya lupa, payam bagi taubatuhu min dzalika, sebaiknya bertobat dari zikir yang semacam itu supaya meningkat. Kita nggak pernah tobat begitu, merasa geus pahala loba rajin, ini nggak naik kelas begitu. Walujumul istighfari, lan tetap istighfar minhu sang dzalik. Zikirnya lupa lagi istighfar lagi, zikirnya lupa belum istighfar lagi. Nanti Allah yang tunjukkan jalan. Udah kita udah bisa aja. Nanti walaupun apa ribuan makom itu kalau udah naik aja udah kali udah cepet. Ya walaupun tentu ada apa tantangannya. Wa qala ngandika sapa ba'dhum sebagian ulama. Man utai sapa wong iku qala mengucap semuanya Allah ing Allah. Apa dong? Allah gitu kan? Ya, dengan Allah. Wa qalbu utai atine man iku gofilun kang lali anilai sing Gusti Allah, tapi hatinya lupa. Bahosmuhu maka madoni hu ingman biddaroning dalam dunia lan akhirat Allah, maka dia bakal dimarahi oleh Allah dunia. Makanya ini ketika kita mengucapkan Allah bayangin sifat-sifatnya Allah. Allah nih yang mau memberi nikmat, memberi rezeki, yang mendukung kita, sehingga kita ini semangat. Kita semua bisa jalan, bisa ini. Karena kata sebagian ulama, siapa yang zikir Allah tapi hatinya lupa, hatinya kemana-mana, maka itu dia bakal mendapatkan murka Allah dunia. Yang zikir lo gimana gak gitu? Ya. Karena kan zaman sekarang nih orang nih ya bagus sih sebenarnya, tapi kadang jadi tren orang dikit-dikit bahasnya cuma Masya Allah ini tuh, iya kan? Perasaan dulu saya di pondok nggak biasa-biasa aja, kalau santri yang udah ini, yang udah tren, yang mau alam yang mana. Nah itu sebenarnya bagus, ini itu bagus banyak, tapi harus dengan tapi harus dengan benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang beriman itu innamal mu'minuna innamal mu'minuna idza wajilat qulubuhum innamal mu'minuna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum mana itu apa sebenarnya? Kalau dibacakan ayat Allah maka pertama mana? Kalau mendengar atau menyebut nama Allah takut hati. Itu mukmin yang benar itu gitu. Apa wa idza wajilat qulubuhum, hatinya takut. Orang misalkan apa punya kekasih disebut namanya begitu bergetar hati, nah disetrungi. Ya begitu orang mukmin bergetar hati, takut atau ajrih gitu ya. Wa qalan ngandika sopal kutub al muhaqqiq kang ahli nyatakan masalah kalau dalil-dalil. Siapa? Al kutub al muhaqqiq Sahlu bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini Sahal bin Abdullah ini oleh kutub ulama besar. Beliau dari usia 3 tahun nih udah dilatih zikir. Sholat udah berjamaah terus sih, usia 3 tahun. Dilatih zikir oleh pamannya nih. Latih zikirnya Allah syahidi, Allah nadir. Allah yang menyaksikan aku, Allah yang melihat. Sehingga pribadinya udah bagus. Karena dia selalu latih Allahu syahidi, Allahu nadir. Dilihat oleh Allah. Kalau kerja semangat, kalau ngaji semangat, kalau zikir semangat. Kenapa dilihat oleh Allah? Kayak kita kerja dilihat dunungan ya kan? Gak mungkin ya ngobrol, ngopi, udut, gak mungkin dunungan. Lu ini Allah di atas dunungan udah, iya kan? Nah itu. Makanya Al-Kutub Al-Muhaqqiq Sahal bin Abdullah Tustari. La a'rifu kata beliau.
orang ngerti sapa ingsun maksiatan ing durhaka maksiat. Aku tidak tahu durhaka akbaha kang leuwih elek min huka timbang senggo. Karena beliau ini dari kecil ibadah zikir. Sehingga kata beliau, aku tidak mengerti, aku tidak tahu ada durhaka yang lebih jelek daripada goflah. Nah beliau selalu ingat Allah. Coba kalau nanyanya gaji, oh ya biasa lupa sama Allah. Jadi, tapi karena beliau ini kan ukurannya bukan dari kecil, tadi orangnya zikir terus. Sehingga kata beliau, aku tidak mengerti, tidak tahu ada durhaka, ada maksiat yang lebih jelek daripada goflah, lupa. Kalau kata Haji, yang lebih dari itu masih ada. Yang lebih dari itu lebih, wah lomba panjang Haji. Tapi kalau sahabat tarik, masya Allah. Aadana muga-muga ngereksanain kita semua Gusti Allah minal ghaflati sang lali. Bizikri dalam zikir, semoga Allah menjaga kita, melindungi kita daripada lupa ketika zikir. Jadi benar-benar bisa zikir, hatinya zikir. Wa sholatilan sholat, atau lupa ketika sholat. Ya kita jangan sholat di tengah-tengah baru Allahu Akbar aja dekat. Kalau bagi kutubnya itu tidak ada dosa yang lebih jelek itu. Melihat mereka udah beda. Melihat hal itu nih hal-hal yang masya Allah. Waraja kona dan moga-moga paling rizki sop Allah nang kita al ikhlas yang ikhlas, semoga Allah memberikan kepada kita ikhlas. Wal hudur lan hadir pihi mainum dikilan sholat, dan hatinya hadir ketika zikir dan ketika melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabb.